Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai logaritma. Kita mulai dari definisi logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau bentuk pangkat. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B. Ini baru bentuk akar. Kita rubah ke bentuk logaritma, yaitu A log B sama dengan C dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Untuk yang A, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita rubah ke dalam bentuk logaritmanya, yaitu kita dapatkan 2 log 8 sama dengan 3. Oke, untuk yang B, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 81. Kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Kita dapatkan 3 log 1 per 81 sama dengan negatif 4. Yang C, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Sedangkan dalam bentuk logaritmanya, kita buat menjadi 10 log 10.000 sama dengan 4. Atau log 10.000 sama dengan 4. 10-nya tidak perlu ditulis, maka sudah ketetapan jika tidak ada di atasnya tuh pangkat, maka nilainya sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke hubungan antara bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Di sini berarti mereka memiliki hubungan ketiganya. Kita lihat bentuk akar, pangkat, dan logaritmanya seperti apa. Oke, di sini bentuk akarnya, pangkat dulu ya. Bentuk pangkatnya A pangkat B sama dengan C. Sedangkan dalam bentuk akar, dirubah menjadi akar C dari B sama dengan A. Dan bentuk logaritma, yaitu A log C sama dengan B. Oke, mereka berhubungan. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Oke. Untuk perkalian, maka akan jadi penjumlahan kalau kita uraikan. Untuk yang kedua, P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. Oke, untuk yang ketiga, P log A pangkat N, maka N-nya kita lanjutkan ke depan, jadi N kali P log A. Untuk yang keempat, A log B sama dengan P log B per P log A. Yang kelima, ada 1 per A log B, maka kita sama dengan B log A. A dan B-nya terjadinya perubahan posisi. Oke. Yang enam, A pangkat N log B pangkat M sama dengan pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi M per N dikali A log B. Yang ketujuh, ada A pangkat A log B, maka hasilnya sama dengan B. Untuk yang ke-8, P log 1 sama dengan 0. 9, A log A sama dengan 1. Oke, lanjut. Yang 10, P log A dikali A log B sama dengan P log B. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sederhanakanlah soal berikut. Yang pertama, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Kita ingatkan kembali, terdapat 10 sifat. Kita dapat menggunakan salah satunya atau beberapa. Oke, untuk yang pertama, kita gunakan sifat yang pertama. Sini P log A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Oke, di sini kita jadiin perkalian, maka 2 log 4 dalam kurung 4 dikali 8, kita pakai sifat yang pertama. 4 kali 8 hasilnya 32. Oke, di sini bisa kita buat 2 pangkat berapa, hasilnya 32. Jadinya log 2
2 log 2 pangkat 5. Kita lihat lagi pada sifat. Di sini kita menggunakan sifat yang ketiga. Oke. Yang ketiga, di sini pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi 5-nya kita pindahkan ke depan. Dapatkan 5 kali 2 log A. Log 2. 2 log 2 pada poin 9 pada sifat-sifatnya tadi. A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 sama dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. 2 log 40 dikurang 2 log 10. Maka kita gunakan sifat yang kedua untuk pengurangan. Berarti kita bagikan A per B. Dapatkan 2 log 40 per 10. 40 per 10, depannya 4. Oke, kita sederhanakan 4 nih, 2 pangkat 2. Kita ingatkan ke poin 9, sifat-sifatnya tadi. A log A sama dengan 1, maka untuk pangkatnya kita pindahkan ke depan sesuai dengan sifat nomor 3. Kita dapatkan 2 log 2, 2 kali 2 log 2. Sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, contoh selanjutnya. Lebih banyak contoh, lebih mudah kita lagi ya mengingat sifat-sifatnya. 2 log 3. 3 log 1 per 9 ditambah 3 log 27. Oke, yang mana kita gunakan terlebih dahulu. Di sini ada penjumlahan, maka kita pakai sifat yang pertama. 1 per 9 dikali 27 dapat kita sederhanakan jadi 3 log 3. Oke, 3 log 3 kita menggunakan sifat ke-9, hasilnya sama dengan 1. Oke, kita masuk contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. 2 log 25 dikurang 3 log 5 ditambah log 20. Oke, di sini di depan log ada 2 dan 3. Berarti kita bisa rubah menjadi pada sifat yang ketiga. P log A pangkat N sama dengan N P log A. Nah, kebalikannya ya. Kita rubah, di sini terdapat N. Di sini ada 2. Berarti 2-nya berubah menjadi pangkat. Untuk 3-nya berubah jadi pangkat di 5. Oke, kita sederhanakan. Jadi, log 25 pangkat 2 dikurang log 5 pangkat 3 ditambah log 20. Oke, kita sederhanakan yang bagian depan terlebih dahulu. Untuk pengurangan, maka kita menggunakan sifat yang kedua. Maka kita bagikan A per B. Jadinya 25 kuadrat per 5 pangkat 3. Ditambah log 20. Kita lanjutkan untuk penjumlahan. Kita kalikan. Oke, kita kalikan langsung. Log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3 dikali 20. Kita sederhanakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, kita operasikan menjadi log 100. Di sini tidak ada angka di depan log, maka dia nilainya 10. Sesuai dengan contoh yang pertama kali, LC, maka log 100 sama dengan 2. Atau 10 log 100 sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kelima. 2 log 6 ditambah 2 log 18 dikurang 2 log 27. Oke. Untuk contoh, maka untuk perjumlahan, kita menggunakan sifat yang pertama, pengalian. Untuk pengurangan, kita menggunakan sifat yang kedua, maka dibagi. Kita rubah operasinya jadi 2 log 6 dikali 18 per 27. Kita langsung aja operasi ketiganya ya. Oke, kita sederhanakan 6 dikali 18 per 27. Kita dapatkan hasil 618 per 27. Maka 2 log 4 kita dapatkan. 2 log 4, di mana 4 itu kita bisa rubah jadi 2 pangkat 2. Oke,
Di sini sesuai 2 log 2 pangkat 2, sesuai dengan sifat nomor 3, pangkatnya kita pindahkan ke depan, berarti 2 log 2. Oke. 2 log 2 sama dengan 1, sesuai dengan sifat ke-9, jadinya 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, kita masuk ke latihan. Yang pertama, 8 log 32 ditambah 8 log 16 kurang 8 log 128. Sama dengan, untuk yang B, log 10 ditambah log 2 dikurang log 4 ditambah log 20 sama dengan, silahkan mencari sesuai dengan sifat-sifat yang 10 dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, untuk hari ini sekian. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.